Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-12 ini didukung oleh para pelaku Susi sebagai Budiawati, Wenda sebagai Aranato, Ai sebagai Sabawanti, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Beni sebagai Jalnawa, Billy sebagai Ambuni, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Di sebuah tempat yang agak luas di pinggir jalan setapak dengan cahaya samar-samar yang dipancarkan langit malam hari, tampak 2 manusia yang berpeluh keringat sedang terlibat dalam perkelahian. Di sekitar mereka terbaring 3 tubuh lain di atas tanah, terkulai tak berdaya. Hiat! Terimalah tendanganku ini. Oh. Tidak kena. Sekarang pukulan ini akan melumpuhkanmu. Hiat! Perutku berdebah. Rupa-rupanya kau tidak tahu dikasih untung. Jangan merintih kalau tendangan Wisanggeni ini melumatkan tubuhmu. Hiat, hiat, hiat. 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 Oh, panas sekali sentuhan tendangan itu. Dan ya ampun, dadaku jadi hangus seperti ini. Oh, memalukan sekali. Tidak, aku tidak bisa terima. Sekarang aku harus membalas dendam. Inilah pukulan Graji Satrian, asli milik para penebang kayu hutan. Nah perempuan akan tumbang tubuhmu. Iya! Aduh, tubuhku, remuk tulang-tulangku, seperti mau putus saja badanku ini. Kurang ajar, bangsat, lecik, kubunuh kau. Terimalah serangan tendangan Wisanggeni dan gabungan dengan ayam mencari mangsa. Hiat! Hiat! Wah, serangan apa itu? Ini gabungan antara Wisanggeni dan ayam mencari mangsa. Hayo, lawanlah aku kalau kamu bisa. Ayo, atau kau mau merasakan ini? Kalau begitu, terimalah ini. Hiat! Oh. Rasakan ini sekali lagi. Hiat! Perkelahian itu kini menjadi seimbang kembali. Mereka saling menyerang dan mengelak dengan lincah. Kadang-kadang tubuh mereka melanting ke atas dan menghindari serangan lawan. Terkadang melompat ke samping, lalu menjatuhkan diri ke depan untuk menerkam mangsanya, atau menjatuhkan diri ke belakang untuk berbalik kembali sambil melakukan serangan bawah. Sementara perkelahian itu tidak juga berhenti, datanglah Sabawanti yang sedang mencari saudara-saudara seperguruannya. Sabawanti terkejut menyaksikan apa yang terjadi di hadapannya. Aku jadi terjatuh. Wah, sombong sekali kau perempuan. Kau sangka kamu telah menang, ha? Hati-hatilah. Sekarang aku juga akan menggabungkan antara Graji Satrian dengan ayam mencari mangsa. Iya! Bukankah itu Budiawati? Dan itu Aranato. Bagaimana sih ini? Kok mereka malah saling berkelahi? Ya, bukankah itu Ambuni, Jalnawa, dan Satiti? Kasihan mereka, terbaring tak berdaya di tempatnya masing-masing. Budiawati, Aranato, hentikan itu! Itu seperti suara Sabawanti. Hiat! Rupa-rupanya Sabawanti menyusul juga. Iya. Hai, Budiawati, Aranato, hentikan perkelahian kalian. Stop!
Mendengar teriakan Sabawanti, tiba-tiba kedua orang yang sedang berkelahi dan sebetulnya telah mulai kehilangan banyak tenaga itu menghentikan serangan masing-masing. Sabawanti. Sabawanti. Heh, kalian ini bagaimana sih? Bukankah kalian kesini untuk menjemput teman-teman kita itu? Tetapi kok malah saling berkelahi? Ingat, apakah setiap perselisihan dan perbedaan paham harus diselesaikan dengan kekerasan? Keterlaluan. Aranato yang memulai. Tetapi kamu yang... Cukup. Sudah. Aku tak mau mendengar apapun alasan kalian. Kalian lebih memikirkan diri sendiri daripada ketika sahabat kita yang sedang sekarat ini. Jalnawa, Satiti, bagaimana keadaan kalian? Aku tidak kuat lagi. Baiklah, kalian bertiga tenang saja. Aku akan melepaskan kalian dari belenggu totokan syaraf guru. Sesudah itu, mari kita pulang bersama-sama. Sepanjang malam hingga fajar mulai menyingsing, padepokan lereng merbabu diliputi oleh suasana pembahasan pengalaman selama waktu-waktu terakhir sejak hilangnya Ambuni. Sang guru Begawan Prasetya menghantam habis-habisan sikap lemah, sombong, congkak dan dengki para murid yang memang masih jauh dari sikap kesatria. Sikap hidup kalian masih memprihatinkan. Aku kecewa. Aku berduka. Inikah calon-calon pendekar di dunia silat kita? Oh, betapa naifnya. Betapa kosongnya jiwa kalian. Nafsu, serakah, congkak, sombong, sewenang-wenang, mau menang sendiri. Oh, apa saja yang kalian lakukan dan pikirkan selama ini? Apakah kehadiran gurumu yang sudah tua ini tidak lagi mempunyai arti bagi kalian? Oh, sia-sia semua ajaranku. Sia-sia. Kami memang hilaf, Guru. Terutama saya. Apa arti kata-katamu itu, Ambuni? Sementara hatimu masih menyimpan dendam. Ampun, Guru. Ampun. Maafkan semua kesalahan hamba, Guru. Kata-kata. Kata-kata. Apa artinya itu? Aku memang salah, Guru. Aku memang hilaf. Tetapi sudilah kiranya Guru memaafkan saya, Guru. Tidak ada artinya rintian itu, Ambuni. Aku sudah memaafkan kalian semua sejak kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakitkan ini. Ingat anak-anak, yang kubutuhkan bukan kata-kata dan air mata, tetapi perubahan sikap, kesadaran murni akan kebenaran. Munafiknya hati manusia. Fajar yang semula kemerah-merahan telah berganti dengan munculnya fajar baru di ufuk timur. Hari baru telah tiba. Bumi di lereng merbabu yang masih dingin itu mulai disinari oleh cahaya mentari pagi. Burung berkicau dengan riang. Adakah hari itu membawa satu harapan baru? Ini saatnya tiba bagi kalian murid-muridku. Untuk merubah diri, sikap dan perilaku kalian. Atau pintu muka padepokan ini masih terbuka lebar. Silakan kalian tinggalkan tempat ini jika kalian tidak lagi sanggup menjalani cara hidup dan disiplin diri. Karena itulah syarat untuk dapat menerima ilmu-ilmuku. Silakan. Silakan. Begawan tua yang syarat dengan kebijaksanaan itu telah mempertegas sikapnya.
Hanya mereka yang sanggup melawan nafsu diri sendirilah yang patut menjadi muridnya. Oh, sungguh. Aku tidak butuh banyak murid. Yang kuperlukan adalah orang-orang yang telah siap untuk menerima segala penderitaan dan rasa sakit demi tujuan yang luhur. Sungguh, anak-anakku. Dunia kita tidak butuh banyak orang pandai dan sakti, tetapi jahat dan serakah. Karena merekalah yang justru akan menghancurkan keselarasan alam raya dan jagat kehidupan manusia ini. Maka mulai hari ini, sebetulnya berat aku harus mengatakannya. Tidak seorang pun yang lemah boleh tinggal di padepokanku. Jelas? Jelas, Guru. Ini cukup berat, anak-anakku. Sanggupkah kalian? Iya, kami sanggup, Guru. Bagus. Sekarang kita rampungkan sarasean kita. Kalian boleh istirahat beberapa saat. Sesudah matahari tepat di tengah langit, kita akan mulai latihan. Aku akan mengajarkan kepada kalian sebuah ilmu baru. Ilmu ini sekaligus akan menjadi batu uji bagi semangat dan niat kalian. Hanya mereka yang mempunyai niat dan kehendak yang kuat yang akan mampu menguasainya. Nah, sekarang bubar. Anda sedang mendengarkan Sangga Channel. Aranato. Aranato. Aku ingin berbicara sedikit denganmu. Bisa? Bisa saja. Silakan. Ada apa, Sabawanti? Bagaimana kalau kita berbicara sambil jalan-jalan di kebun belakang? Aku takut di sini akan terdengar oleh orang lain. Wah, nampaknya penting sekali ya. Entahlah. Tetapi menurutku begitu. Soal ini cukup penting. Ya, setidak-tidaknya aku memang merasa terganggu kalau soal ini belum mampu kita pecahkan. Kalau begitu, ayolah Sabawanti. Nah, di sini kita lebih leluasa. Ada apa sebenarnya, Sabawanti? Ada sesuatu yang kulihat ganjil pada dirimu. Maksudmu? Iya. Semalam aku melihat kamu tidak dapat mengendalikan diri lagi. Sikapmu terhadap guru maupun Budiawati memberikan kesan kamu begitu emosional. Terus terang, aku sangat terkejut. Itu tidak biasa terjadi pada dirimu. Aranato, ada apa sebetulnya? Itu. Ya, bagaimana ya? Aku memang tidak dapat mengendalikan diri lagi. Yang kurasakan hanyalah perasaan kacau, jengkel dan marah. Semua orang di mataku sama sekali tidak praktis. Semua orang seperti melakukan hal-hal yang konyol. Dan itulah, pada akhirnya aku tidak tahan lagi. Aku terdorong untuk berbuat sesuatu. Dan tanpa kusadari, aku telah melakukan hal-hal di luar kemauanku sendiri. Tetapi, apakah kamu tidak takut bahwa semua itu akan menjatuhkan citra dirimu sendiri di hadapan guru maupun teman-teman yang lain? Aku tidak peduli, Sabawanti. Apa yang akan mereka katakan tentang diriku, biar saja mereka katakan. Aku tahu tindakanku semalam memang kurang terpuji. Tetapi aku juga harus membiarkan mereka menilai diriku apa adanya. Aku memang marah. Dan itu perlu bagiku sendiri. Ya, terserah apa kata mereka. Aranato, kenapa kamu begitu lain dengan Aranato yang biasa ku kenal? Sikapmu agak lain sekarang ini. Sabawanti, kamu keliru. Kamu belum mengenal aku yang sesungguhnya. Sekarang kamu tahu bagaimana dan siapa aku ini. Tetapi Aranato... Kamu kecewa, Sabawanti. Kamu menyesal mengenal aku yang ternyata tidak sesuai dengan bayanganmu. Tidak, Aranato. Aku tidak menyesal atau kecewa. Kalau aku menyesal mengenalmu, tentu aku tidak akan menegurmu seperti yang sekarang ini aku lakukan. Lalu mengapa kamu merasa heran dengan sikap dan perangaiku semalam? Aku hanya ingin mengatakan
bahwa itu tidak seperti yang biasa aku lihat pada dirimu. Kamu tentu membenciku sesudah menyaksikan semua yang... Tidak, Aranato. Bukan. Aku tidak membencimu. Bahkan sebaliknya. Aku... Aranato. Sabawanti, kamu... kamu menangis? Aranato, aku menyayangi kamu. Aku percaya kamu. Kamulah satu-satunya orang yang paling mengenal aku di sini. Kamulah satu-satunya orang yang paling dekat denganku, yang kadang-kadang menguatkan aku. Aranato. Sabawanti. Sang surya tepat di atas kepala. Hari tengah menunjukkan pertengahan jalannya siang. Udara semilir dari lembah menuju pegunungan. Namun terik matahari masih juga menyengat kepala. Di tanah lapang di pinggiran hutan merbabu, berkumpullah para murid padepokan. Semua mata tertuju pada satu titik di tengah-tengah mereka. Kepada seorang tua, namun masih gagah dan penuh wibawa. Dialah sang guru yang sedang mengajarkan ilmu baru kepada murid-muridnya. Nah, semua rangkaian gerakan ini aku namakan Aji Dwi Panji. Aji Dwi Panji memiliki kekuatannya pada dua kutub kemanusiaan kita. Perhatikan kutub yang pertama ini. Hiut! Ia mengarah diri kepada keluhuran budi manusia, yaitu ini. Hai! Ketahanan terhadap serangan fisik, apapun yang dilakukan oleh lawan, dan juga berani menderita seperti ini. Hiya! Tidak menginginkan yang berlebihan terhadap apa yang sudah kita miliki. Jadi tidak ingin membunuh atau melukai lawan kalau memang tidak perlu. Dan yang ini adalah tidak ingin mengalahkan lawan hanya demi kehormatan dan kesombongan diri. Haja! Nah, karena dengan kerendahan hati, maka jurus yang ini akan mampu memecahkan bongkahan batu besar itu. Hiya! Nah, hasilnya luar biasa, bukan? Ya. Kemudian, gerakan ini harus kalian lakukan dengan ketenangan budi dan hati seperti ini. Berani menerima penghinaan dan cacian yang sering dilakukan oleh lawan. Kerendahan hati inilah yang mampu melawan keangkuhan dan kesombongan lawan. Seperti hancurnya pohon-pohon itu dalam waktu sekejap saja. 10 pohon itu hilang. Gila. Pohon-pohon itu lumat seperti dihisap oleh kekuatan guru. Iya, Jalnawa. Seperti lumat tanpa bekas. Hebat. Bayangkanlah kalau itu tadi 10 orang sungguhan. Apa yang akan kita saksikan? Mengerikan sekali. Kutub kedua pada sisi lain keluhuran manusia justru adalah ini. Iya. Ini adalah nafsu kekuasaan untuk memiliki. Dan ini, nafsu untuk berkuasa. Akan menghasilkan juga kesombongan karena merasa diri telah berhasil memperdaya musuh. Seperti ini. Nah, dan akan membelitkan manusia ke dalam kekuasaan nafsunya sendiri. Kutub kedua ini jurus-jurusnya justru lebih mudah.
Namun justru dengan kutub pertamalah kita harus melawannya. Guru, boleh aku mengajukan pertanyaan? Oh, silahkan Budiawati. Begini Guru, mengapa kutub pertama jurus-jurus tadi harus digunakan untuk melawan kutub kedua? Ya, itulah makna Aji Dwi Panjina. Panji pertama adalah kutub kebaikan manusia. Sedangkan kutub yang kedua adalah sisi kejahatan manusia. Manusia harus bisa menguasai dirinya dan mengalahkan kutub yang kedua. Sebab kalau tidak, ia akan dikuasai oleh nafsu-nafsu angkara murka. Nafsu-nafsu jahat itulah yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, sekarang perhatikan cara melakukannya. Begini. Gerakan ini harus digunakan untuk melawan nafsu ingin memiliki. Namanya Sepi Ing Pamrih. Hiya! Hiya! Dan yang ini. Sedangkan untuk melawan keangkuhan harus dengan melakukan gerakan ini. Papadina. Hiya! Hiya! Nah, sekarang mari kita coba bersama. Lakukan seluruh gerakan dengan tenaga penuh, tetapi dengan kemurnian hati. Kekuatan kehendaklah yang harus mengendalikan seluruh jurus-jurus ini. Dari batin kitalah gerakan badan kita akan mendapatkan tenaga dalam. Ayo semua siap. Mulai. Sebuah ilmu baru sedang diajarkan oleh sang guru kepada murid-muridnya. Apa makna ilmu yang penuh dengan kearifan itu? Bagaimanakah hasil kesaktian dari ilmu yang tampaknya sederhana itu? Bagaimanakah pertarungan yang sedang berlangsung antara Ambuni dan Sabawanti? Mampukah Sabawanti, si murid baru itu, mengalahkan Ambuni, kakak seperguruan yang telah lama berguru kepada Begawan Prasetya? Berhasilkah Ambuni memperdaya dan mempermalukan Sabawanti? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, marilah kita ikuti serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.